Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kembali kita berjumpa Bapak-bapak saya dan kawan-kawan di pelajaran kita hari ini akidah, melanjutkan bahasan kita di pembahasan sebelumnya. Masih kita di tema ayat tentang berloyalitas dan berlepas diri, berloyalitas kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang beriman, dan berlepas diri dari musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulullah dan musuh-musuh orang-orang beriman. Sudah kita sebutkan bentuk-bentuk loyalitas secara singkat di pembahasan sebelumnya yang kita bagi menjadi dua, Bapak-bapak ya. Yang kita sebut dengan at-tawalli dan kita sebut dengan al-wala. Kalau at-tawalli itu memiliki hubungan khusus pertautan batin dengan orang-orang kafir yang hakikatnya mereka adalah musuh-musuhnya Allah dan musuh-musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu at-tawalli, berupa berkasih sayang, mencintainya, meridainya, menolongnya, mengasihinya. Yang kita sebutkan di bahasan sebelumnya, dan ini adalah pertautan batin, yaitu permainan hati. Kemudian yang kita sebut dengan istilah al-wala. Al-wala itu loyalitas secara duniawi. Ada orang Islam senang sama orang kafir, tapi bukan karena kekafirannya, bukan karena menolongnya, bukan karena meridai agamanya, bukan karena cinta mencintainya, tetapi sukanya itu dekat sama orang kafir karena duniawinya. Mungkin dia manajer kali gitu ya, bisa dibantu masuk kerja gitu. Atau mungkin dia orang kaya, mungkin bisa memberikan dia pinjaman uang, mungkin. Nah, jadi suka dalam batas duniawi. Dan kita sebutkan kisahnya di sebelumnya, itu kisah Hatib yang ingin menjaga keluarganya yang notabene mereka masih kafir, karena hendak diserang oleh Rasulullah, dan ingin menjaga hartanya sebatas itu, tetapi bukan karena cinta kepada kekufuran, tetapi ini masuk dalam kategori dosa besar. Artinya Bapak saya, jaga hubungan dengan orang kafir itu tidak terlalu keras, juga jangan terlalu kebablasan. Tidak terlalu kasar, tidak terlalu kering, juga jangan terlalu kebablasan atau berlebihan. Maka itu pentingnya kita belajar ilmu akidah. Karena di bahasan akidah itu nanti dia diberikan batasan-batasan di area apa saja yang boleh dan di jenis apa saja yang boleh, bagaimana, dan juga contoh-contohnya sebagaimana yang direkam dari muamalahnya Nabi Muhammad selama di Madinah. Karena Rasulullah bukan tipe orang rumahan gitu ya, cuma di rumah gitu. Beliau juga bergaul. Bertemu sama orang kafir. Bahkan di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani. Rasulullah bergaul. Tapi sejarah itu merekam jejak Nabi Muhammad bergaul itu bagaimana. Ya. Tidak seperti yang difahami oleh orang-orang liberal, juga tidak seperti difahami oleh orang-orang garis keras dari kalangan orang-orang
Khawarij. Tidak difahami seperti orang-orang liberal. Akhirnya masuk sana, masuk sini. Tidak lagi mengenal mana prinsip, mana bukan prinsip. Akhirnya kadang saking berlebihannya ingin membangun hubungan baik sama orang kafir, tapi hubungan baik sama muslim jadi jelek. Ini juga pekerjaan siapa? Orang-orang liberal. Orang-orang Khawarij terlalu keras juga begitu. Kadang ada jenis orang-orang kafir yang diberikan keamanan misal oleh negara, diperangi juga oleh orang siapa? Khawarij. Dan ini juga, maka Ahlus Sunnah memiliki bahasan-bahasan yang sifatnya itu rinci, diklasifikasi. Nah, ini pentingnya belajar itu. Karena rekam jejak Nabi Muhammad itu jelas bagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan bertahun-tahun Nabi kita Nabi Muhammad hidup di Madinah, nggak pernah ada cerita Nabi misalkan di acara Natal orang. Karena Natal itu sudah dari dulu. Ya, kemudian upacara-upacara Yahudi, hari Sabat itu sudah dari dulu. Hari raya mereka, nggak ada ceritanya seorang Rasul, beliau khalifah misalkan di Madinah, karena yang tegak hukum Islam. Tapi mengayomi hak-hak mereka diberikan, apa yang terkait dengan negara atau apa itu diberikan oleh Rasulullah. Tapi dalam hal prinsip Nabi dijaga umat itu supaya apa? Supaya tidak seperti bunglon, kuning-kuning, hijau-hijau gitu. Apalagi mungkin alasan-alasan dengan alasan-alasan konyol kalau sebagian orang. Alasannya apa, Bapak? Ya toleransi lah atau apa. Akhirnya merusak sendi-sendi Islam itu sendiri. Yang bertahun abad Nabi kita Nabi Muhammad mewarisi itu ternyata patah di lisan-lisannya orang-orang liberal yang mengaku diri seorang muslim dengan slogan mereka modernitas atau moderasi beragama kalau istilah mereka itu. Kalau moderasi yang dimaksudkan demikian ya sesat kalau demikian. Tapi kalau moderasi dalam arti wasatah atau wasthiyah, dan wasthiyah itu bukan pertengahan dalam arti kesana iya kesini iya, bukan begitu. Tapi wasthiyah yang benar-benar pertengahan itu adalah yang tegak di atas prinsip Quran dan prinsip sunnah. Dan itulah yang akan menyembuhkan penyakit Khawarij. Selama negara atau selama tokoh-tokoh bermain dua kaki, Khawarij itu gak akan pernah berhenti. Karena Khawarij itu punya prinsip. Punya apa? Selama dia merasa terzalimi di dalam prinsip-prinsip beragamanya, selama itu nafas memberontaknya itu akan selalu apa? Akan selalu ada. Makanya sebenarnya kasus-kasus ekstremisme itu harus diambil alih oleh orang-orang yang paham tentang akar-akar ekstremisme. Tapi kalau diambil alih sama orang-orang liberal, ya sama aja karena sudah musuhan dari dulu. Gitu. Nah, negara kadang kurang paham yang beginian. Diajak debat misalkan dulu yang misalkan tercatat teroris misalkan siapa? Imam Samudra. Imam Samudra itu hafal Quran. Imam Samudra itu hafal Quran, Bapak saya. 30 juz Imam Samudra itu. Didatengin Ustadz liberal, mana bisa debat siapa? Imam Samudra. Orang Imam Samudra itu qala Allah. Bagaimana bisa mau didebat? Ya, karena mereka punya pemahaman rusak terhadap qala Allah. Makanya salah satu cara kalau negara mau menyembuhkan terorisme dengan cara apa? Memberikan ruang-ruang yang lapang untuk apa? Orang-orang Islam menghirup udara segar untuk mengamalkan agamanya. Jangan ditekan-tekan. Selama ada penekanan-penekanan, khalas sudah. Kita nggak tekan Ustaz, tapi ada nilai-nilai vital itu ditekan. Contoh misalkan melancarkan slogan misalkan jangan juga negara ngambil bagian di situ. Contoh misalkan toleransi model sebuah negara misalkan apa? Harus menghadiri apa? Menghadiri upacara-upacara orang kafir, nanti orang kafir juga menghadiri. Itu bahkan akan membangkitkan semangat orang siapa? Khawarij. Gitu. Nah, tapi Bapak saya, jejak Nabi Muhammad itu terekam. Bertahun-tahun hidup bersama siapa? Orang nggak ada tuh model bernegara seperti itu dilakukan oleh Rasulullah. Dan juga Nabi Muhammad SAW, kita bisa lihat potret bernegaranya itu sebagai bantahan kepada orang Khawarij. Ada orang-orang kafir itu hidup damai dengan Nabi Muhammad. Itu orang-orang kafir apa? Non-harbi yang tidak diperangi, atau orang yang minta suaka politik, atau mungkin tunduk bawah hukum Islam, diberikan hak sama Nabi. Kalau mereka minta tolong, dibantu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Tapi kalau orang Khawarij kan prinsipnya memang itu tadi. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia orang kafir. Baik. Makanya kalau pemahaman Khawarij itu ayat ini Bapak saya, karena kan 3 ayat itu. Fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul munafiqun, fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia orang fasik. Kedua, dia orang munafik. Ketiga, dia orang kafir. Kalau ulama Ahlus Sunnah memandang ayat ini untuk 3 tipe orang. Untuk satu tipe orang. Tapi kalau Khawarij memandang ini Allah sedang menjelaskan tipe orang atau 3 tipe orang. Ya, kalau Ahlus Sunnah kan terkadang sesuai kondisi Bapak saya. Kalau kita tanya misalkan kepala negara, kalau misalkan dia meyakini hukumnya yang dia buat itu lebih baik daripada hukum Islam, ya konsekuensi itu ada konsekuensi. Karena nggak boleh orang Islam berkeyakinan ada hukum selain Allah lebih apa? Lebih baik. Tapi itu kan dipelajari dari indikasi-indikasi lain. Apakah dia orang tertekan secara politik? Apakah dia tertekan secara hubungan bilateral negara? Apakah dia tertekan secara keuntungan duniawi? Baik. Ataukah ada indikasi-indikasi lain? Ya. Itu tadi mungkin ya karena memang dia ingin menang segala macam. Kalau ditanya sebenarnya kalau kita tanya berempat mata mau nggak tegak hukum Allah? Sebenarnya sih mau sebenarnya. Paling baik hukum Allah itu. Tapi yang bagaimana lagi mau kondisi seperti ini? Berarti ini orang antum kafir kan? Nggak bisa. Karena dicercah dari kolbunya itu masih menyimpan pengagungan. Dan itu diberikan ruang sama Ahlus Sunnah. Makanya pengkafiran dan mengkafirkan dan pengkafiran itu hak siapa? Hak waliul amr, para ulama, para pemimpin untuk mengambil hukum, untuk mengambil eksekusi. Makanya nggak boleh setiap orang itu berbicara tentang kafir mengkafirkan. Karena bahaya nanti Bapak saya. Bahaya. Ya. Ada pernah mahasiswa debat 2 orang yang padahal sama-sama ngampus di kampus itu. Cuman satunya itu ngambil jurusan apa, yang satunya ngambil jurusan hukum. Didebat sama yang itu, karena kebetulan yang itu pemahaman juga terpapar pemahaman ekstrim. Dia mengatakan, kamu itu kafir. Loh, kenapa sih kafir? Kamu mempelajari hukum-hukum produk manusia. Karena dia jurusan apa Bapak? Hukum. Jurusan hukum. Padahal itu kan cuma hukum tata negara gitu kan, bagaimana mengatur negara. Karena sesempit itu juga orang berpikir Khawarij. Ya. Tapi ada kala orang dia akan dibenturkan dengan 2 kondisi atau 1 kondisi, berbenturan misalkan. Ada kala tidak ada pilihan, antum akan pilih orang Khawarij atau orang liberal. Kira-kira nih, kalau misalkan 2 orang ini misalkan, kira-kira antum pilih mana? Khawarij atau liberal? Ini kira-kira ini secara kecenderungan kita sebagai seorang muslim sejati, kira-kira antum akan pilih Khawarij atau liberal? Khawarij. Cakep. Ya. Karena para ulama itu mengatakan apa? Karena di dalam dadanya seorang Khawarij itu dia menyimpan apa? Dia menyimpan semangat untuk menegakkan hukum Allah meskipun salah caranya. Makanya itu tadi, negara itu harus ambil bagian dan menggandeng ulama-ulama yang memang paham bagaimana cara membunuh apa? Akar-akar terorisme. Ya, karena kalau masih begini cara kita, itu nggak akan sembuh. Bahkan nanti setiap Ramadan, lihat aja nanti, setiap Ramadan pasti akan ada pengeboman. Saya nggak tahu ya, apakah itu ada intrik politik atau apa. Saya nggak paham kalau masalah itu. Tapi memang intinya di dada orang Khawarij itu, pengorbanan terbesar dia adalah apa? Mengorbankan darah orang kafir. Dan dia akan cari momen-momen agung besar seperti apa? Ramadan. Jatuhnya Utsman ibn Affan itu di bulan Ramadan. Ya. Ketika beliau di demo besar-besaran, kemudian dibunuh di waktu itu di bulan apa? Ramadan. Karena itu merupakan ibadah agung orang siapa? Khawarij. Dan memang Bapak harus hati-hati. Memang ya kalau Bapak boleh mengatakan itu intrik politik saja Ustaz, ya silahkan. Itu mungkin saya nggak tahu juga bagaimana permainan negara melawan umat atau bagaimana, saya nggak paham itu. Tetapi Bapak harus paham, memang ada sempalan Islam bernama apa? Khawarij.
Dan para ulama itu sudah memberikan hukum kepada mereka. Ada yang sampai tingkat kafir, ada yang tidak sampai tingkat kafir. Ya. Baik, ala kulli hal demikian. Nah, Sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rekam jejak politik beliau bernegara bertahun-tahun di Madinah, itu bisa kita ambil banyak pelajaran. Bagaimana cara bernegara yang baik atau bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Nah, secara umum kita sudah berikan kaidah itu di pelajaran sebelumnya Bapak saya. Pertama kita sebut apa kemarin? Tawalli. Tawalli ini berkasih sayang. Nah, ini enggak boleh karena ini sudah melibatkan apa? Hati. Ya, hatta mungkin kita punya paman, silahkan berbuat baik sama paman. Makanya ada kemarin nanya, Ustaz gimana ya? Saya bingung gitu untuk terutama ya kan keluarga juga. Apalagi mungkin saya punya keluarga latar belakang saya juga mualaf. Keluarga saya masih banyak siapa? Orang. Gimana untuk apa ya? Untuk mempresisi ayat itu gitu. La tajidu qauman yu'minuna bil, benci kepada musuh Allah Rasul itu gimana? Ini kan keluarga saya gitu. Makanya yang bisa kita ambil adalah apa? Apapun kebaikan yang Anda lakukan kepada keluarga Anda yang mungkin non-muslim, itu hendaknya bermuara di satu muara, yaitu untuk mengajak dia masuk Islam. Nah, ini insya Allah sudah memenuhi syarat. Jadi kalau untuk dibilang membenci itu agak bertabrakan dikala kita ngasih tapi hati benci. Nah, gimana cara membantingnya? Banting hati itu dan jadikan pemberian itu sebagai upaya-upaya mengenalkan Islam, baiknya Islam, supaya dia juga apa? Mau masuk Islam. Karena orang kafir itu juga baik-baiknya sama antum, Bapak, itu pasti ada maunya. Semua punya misi. Allah yang menerangkan itu. Walan tardha ankal yahud walan nasara. Antum mau kemanakan ayat ini? Enggak baik banget, Ustaz. Dia sih bilang antum muslim enggak apa-apa, saya kafir enggak apa-apa. Dia bilang gitu, Ustaz. Enggak. Allah sudah bilang, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatakum. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut ke agama mereka. Makanya ada satu ayat yang menjadi renungan kita, la tarkabunna tabaqan. Na'am, tabaq di dalam surat apa itu? Insyiqaq. Sungguh engkau akan benar-benar menempuh itu wahai Muhammad, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak. Baik, dari satu tobak ke satu tobak, satu tingkatan ke satu tingkatan. Para ulama tafsir itu berbeda pendapat. Ayat ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Jadi satu tingkatan ke satu tingkatan itu maksudnya di kala Isra Mi'raj. Jadi engkau wahai Muhammad akan benar-benar menempuh satu tingkatan apa? Langit. Ketika Rasulullah berisra Mi'raj ke langit 7 Sidratul Muntaha. Kemudian ada juga menyebutkan bahwasanya ayat ini konteksnya kepada umat. Umat siapa? Islam. Bahwa umat ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Bahwa la tattabi'unna sunana man kana qablakum haduf. Sungguh kalian akan menempuh jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Al-quzzah bil-quzzah. Dari satu jengkal ke satu jengkal. Jadi ayat ini ditafsir dengan ayat berikut. Artinya, sekian abad silam, itu Nabi kita Rasulullah sudah mengabarkan Bapak saya. Kalian wahai umat Islam, kalian nanti akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Satu jengkal. Dan itu benar-benar sekarang real. Di antara bukti mukjizat Nabi Muhammad. Kapan beliau ngomong, sekarang apa? Terjadi. Umat Islam yang sudah kehilangan jati diri, tidak bangga dengan karakter dan keislamannya. Cara berpakaian, kemudian ibadah bahkan, agama bahkan, tradisi, budaya. Benar-benar kalian akan apa? Menempuh jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Hatta law dakhalu juhra dhab, kata Nabi Muhammad. Sampai-sampai mereka itu, kalian itu akan ikut apa? Masuk. Coba lihat sekarang. Di semua level, akhi. Apalagi kalau anak-anak muda. Makanya itu selalu saya bilang, ya Allah, kalau kita lihat anak-anak muda kita ini, kita berpikir untuk puluhan tahun ke depan, Bapak saya, gimana jadinya? Coba lihat tuh anak-anak yang nongkrong di bundaran Medland. Setiap malam keluar, kungku sama kawan-kawan, tongkrong sama kawan-kawan. Kalau kita sebagai seorang ayah, paman, bapak, enggak punya peka untuk itu, aduh, seperti apa generasi yang akan
yang akan tumbuh di puluhan tahun ke depan. Generasi yang tidak memiliki lagi nilai apa? Loyalitas kepada agama Islam. Makanya nggak heran kalau Sidina Rasulullah menyebutkan bahwa memang ya Islam itu memang nanti di penghujungnya itu akan apa? Al-Quran tidak tinggal kecuali kertasnya, tayyib. Dan Islam tidak tinggal kecuali namanya. Saat itulah terjadi apa? Hari kiamat. Makanya sekarang ya upaya kita, usaha kita untuk bagaimana kita masuk dalam gerbong yang kecil itu. Aduh sedih kita lihat anak-anak. Kadang 6 tahun sekolah itu nggak hafal rukun Islam. Apalagi sekolah umum. Kadang ditanya rukun iman apa? Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Bagaimana rukun syaratnya? Apa yang terkandung di dalamnya? Apalagi nggak pernah ngaji. Antum bisa bayangkan. Puluhan tahun generasi ke depan. Belum lagi kita melakukan riset Bapak saya. Rata-rata anak sekolah umum itu jarang ada bisa baca Quran. Sedih kita. Baca Quran yang fasih itu jarang. Ya, tapi kalau bisa ya alhamdulillah rabbil alamin ya bisa. Tapi ya baca Quran yang serius, ya makanya nggak ada lagi tempat kecuali pesantren memang menjadi benteng umat Islam. Atau surau-surau masjid-masjid pengajian seperti ini menjadi benteng kita. Ya, anak nggak maksud untuk menjatuhkan pamor sekolah umum ya, mohon maaf. Jadi bukan bermaksud demikian. Makanya bagus kalau sekolah umum itu apa? Gandeng ustadz, gandeng kiai, gandeng guru-guru. Adakan misalkan sesekali itu apa? Kajian rutin bersama siapa? Murid-murid. Jadi konsep yang ditawarkan itu selalu konsepnya apa? Bias gitu. Bebas, duniawi, nggak lepas dari itu. Bahkan ya mohon maaf, ya saya guru, mungkin layak untuk mengkritik ya. Apalagi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sekarang antum lihat itu. Ingin menciptakan anak-anak yang merdeka. Coba lihat sekarang hasilnya. Murid yang bunuh gurunya, murid yang bunuh orang tuanya. Nah itu hasilnya tuh. Karena konsep merdekanya bias, tidak seperti merdeka yang diinginkan oleh Islam. Gitu. Coba, makanya Bapak saya, jadi kita juga jadi guru itu simala buah kama akhirnya. Apalagi mohon maaf kalau kita guru-guru yang ini ya, guru-guru yang yayasan, sekolah-sekolahnya yayasan ya, itu pelatihan-pelatihan terkait itu memang kurang. Apa yang diinginkan, bagaimana yang dimaksudkan itu kadang kurang. Akhirnya anak semaunya tidur di kelas, semaunya ngelawan guru, semaunya ngerumpak guru, nendang guru. Bahkan kemarin itu cerita yang di Bima itu, di NTB itu, seorang guru ngingetin muridnya sholat, gurunya di penjara coba. Nah, apa sih maunya negara ini gitu loh? Apa mereka buta terhadap berita-berita seperti itu? Merevisi untuk itu mungkin paling bagus. Nah, ini kesedihan kita sebagai guru-guru di sekolah Bapak saya. Kalau kita tatap anak-anak itu, ya Allah, anak-anak ini mau jadi apa nanti ke depan? Ya, baik, Bapak saya. Ya mungkin Anda terlalu jauh berbicara ya. Nah jadi ya seluruh konflik yang ada juga kita lihat hari ini ya memang Allah ingin apa ya? Ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bengisnya Yahudi, bengisnya Nasrani, ahlul kitab. Apa yang antum saksikan sekarang di Palestina? Iya kan? Itu pelajaran yang paling besar kita ambil. Yaitu apa? Agresi yang mereka lakukan, militer atau apalah itu istilah mereka. Itu kan menunjukkan satu, performa orang-orang Yahudi, tabiat orang-orang Yahudi, ingin mengakuisisi seluruhnya. Ya, tayyib. Nah, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, tradisinya, budayanya, dan kita benar-benar dikepung Bapak saya dari segala macam sisi itu. Ekonomi, politik, tradisi, budaya. Anak-anak hari ini, ada anak saya tanya, antum melanjut kemana nak sekolah? Mana pesantren? Melanjut mana? SMA Pak. Kenapa SMA? Kenapa nggak lanjut pesantren yang lebih bagus lagi gitu? Enak Pak, bebas. Mau pacaran kamu? Oh iya bebas pokoknya gitu. Jadi coba otak anak-anak itu seperti itu. Allahu Akbar.
Kalau dulu anak-anak kita keluar pagar, kalau ditanya, kamu mau jadi siapa? Ingin jadi seperti Nabi Muhammad, ingin jadi seperti Abu Bakar, ingin jadi seperti Umar. Hari ini anak-anak kita keluar sekolah kelas 3, bahkan keluar S1, S2. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi artis. Pengen jadi apa? Penyanyi dangdut. Saya mohon maaf, kawan-kawan kawan-kawan musisi. Tapi maksud saya karakter yang sudah dibangun kita bertahun-tahun itu serasa capek, lelah, sia-sia Bapak saya. Qala Allah wa qala Rasul yang kita bacakan di pondok pesantren itu serasa enggak apa? Bermanfaat? Bermanfaat coba anak-anak. Kalah dengan apa? Kalah dengan hidup yang ditampilkan dengan hidup penuh hedonisme, keduniaan, kesuksesan, punya banyak uang. Ya, apalagi kita lihat anak-anak muda, orientasinya selalu apa sekarang apa? Dunia. Pengen jadi YouTuber karena apa? Dakwah enggak kira-kira? YouTuber itu kan enggak apa-apa sebenarnya kan ya? Boleh orang jadi YouTuber. Tapi dalam hal apa dulu gitu. Tapi anak-anak tanya, kamu jadi YouTuber apa? Pengen jadi kayak YouTuber si titik-titik gitu. Bisa beli mobil ini, bisa beli motor ini. Yalah. Ini kenyataan Bapak saya. Hendaknya menjadi pelajaran untuk kita bagaimana kita punya keponakan, kita punya anak, kita punya adik. Hendaknya kita bimbing di atas nilai-nilai Islam. Ala kulli hal demikian Bapak saya. Hatta law dakhalu juhra dhab la dakhaltum. Sampai mereka masuk lubang biawak pun kalian akan apa? Ikut. Faqalu ya Rasulullah, faman? Ya Rasulullah, siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara? Yahudi Nasrani? Ya siapa lagi kalau bukan mereka? Kemudian lebih rinci lagi Bapak saya, para ulama itu lebih merinci lagi batasan-batasan berikut yang harus kita ketahui dalam kita apa? Dalam kita ini benderanya. Nah, di mana? Di sini. Enggak lihat wajah antum, Pak. Kalau pengajian itu dia ada ininya, Pak. Ada aturannya berapa meter gitu. Kalau untuk bendera. Ini berapa meter? Ada aturannya itu ada. Kalau mau bendera Indonesia itu ada sekian meter di pengajian. Nanti dicari ya. Saya enggak hafal undang-undangnya. Lebih rinci lagi bagaimana cara kita untuk apa? Untuk kita bersosial dengan orang-orang di luar agama Islam. Pertama, perhatikan Bapak saya, yakni at-tawalli al-am. Berloyalitas secara umum sebisa mungkin tinggalkan. Carilah teman-teman, carilah sahabat-sahabat seorang muslim. Anda ingin curhat sama saudara. Anda ingin berteman, punya keluarga seperti sahabat tapi seperti kekeluargaan, carilah siapa? Seorang muslim. Ya makanya di hukum fikih itu bahkan Bapak dikasih tahu kita sama ulama itu. Misalkan perempuan saja, sesama perempuan kafir, itu dibatasi dia. Itu anak sampai Masya Allah ulama-ulama kita ini. Bagaimana mereka itu mengupayakan kita supaya kita itu tetap berada di atas dairah Islam. Karena kadang hal-hal kecil kadang. Karena sering ketemu mungkin di kelas, sering ketemu mungkin di kontrakan, sering ketemu mungkin di tongkrongan. Akhirnya cara pola pikir kita berubah tuh. Yang tadinya seluruh yang kita lakukan itu adalah orientasi kita dakwah, akhirnya jadi apa? Jadi lemah. Karena mungkin kebaikannya atau apalah begitu. Jadi sebisa mungkin untuk ngambil teman, ngambil sahabat, ngambil kerabat seorang siapa? Seorang muslim. Wanita muslimah itu kalau lagi di depan wanita kafir, itu dia tidak boleh untuk buka sesuatu sifatnya vital, itu enggak boleh. Paling minimal itu wajah sama kepala, rambut. Paling minimal itu kata para ulama. Ya, kalaupun mungkin ya karena kenapa? Karena orang kafir itu dia punya rasa dendam, rasa benci sama muslimah. Bisa jadi mungkin nanti bagaimana telinganya, bagaimana pipinya, bagaimana rambutnya. Nanti dia cerita tuh sama teman-temannya. Si fulanah begini loh rambutnya, begini loh. Makanya jangan menampakkan sesuatu yang vital dimiliki oleh perempuan kepada wanita kafir karena dikhawatirkan apa? Jadi bahan gunjingan. Anak sampai enggak berpikir loh ke arah sana, Bapak. Ya sesama perempuan ya, apalah ya paling mungkin yang enggak boleh mungkin bagian area yang paling intim kan? Iya, tapi selama yang bagian lain mungkin boleh lah. Toh juga sama-sama wanita. Tapi ulama itu sudah ke depan dia berpikir. Karena berdasarkan apa? Nas-nas atau teks-teks Al-Quran maupun
sunnah. Karena mereka itu paling khianat. Mereka dikasih amanah berkhianat. Mereka kalau dikasih dikasih rahasia pasti mereka akan bongkar. Itu jati diri mereka. Kemudian kedua, al-mawaddatu wal mahabbatul khassah, yaitu kasih sayang dan cinta secara khusus di hati. Kemudian ketiga, ar-rukunul qalil, yaitu condong sedikit. Condong ke agamanya, condong ke orangnya. Baik. Keras banget Ustaz, pelan-pelan. Nanti ada yang dikecualikan. Walau an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la adzaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamat summa la tajidu laka alaina nasira ya Muhammad. Perhatikan tuh nasihat Allah kepada siapa? Rasulullah. Apa kata Allah? Kalau bukan karena Allah meneguhkan wahai Muhammad, hampir-hampir engkau itu condong kepada siapa? Mereka condong dikit aja. Coba bagaimana tuh Nabi kita, Rasulullah, menjaga prinsip agamanya. Sekarang ada orang-orang mengatakan dirinya tokoh. Dengan semudah itu lisannya berkata, enggak apa-apa lah. Mana? Kamu siapa? Nabi saja pun demikian dong. Sampai hampir-hampir engkau condong kepada mereka sedikit saja. Syai'an qalila. Sedikit saja. Sampai ada saya dapat tokoh. Kita enggak ada apa-apa bro kan? Enggak apa-apa bro. Wih, gitu. Tapi kalau sama saudaranya muslim, la ilaha illallah. Garangnya Masya Allah. Izan, la azaqnaka dhifal hayati wa dhifal. Kalau itu kamu lakukan wahai Muhammad, terjadi sama diri engkau, condong sedikit saja sama mereka, niscaya kami akan merasakan kepadamu apa? Berlipat-lipat al-hayati wa dhifal mamat, yaitu apa? Ujian kehidupan dan berlipat-lipat ujian apa? Kematian. Baik. Tsumma la tajidu laka alaina nasira. Kemudian setelah itu engkau tidak akan mendapati atas kami itu apa? Penolong. Kalau Allah sudah berlepas diri bagaimana tuh? Ya khalas, tamat dari riwayat kita. Makanya itu Bapak saya, ilmu akidah itu ilmu manajemen qalbu. Untuk bagaimana qalbu ini diarahkan kepada siapa dan kepada apa dan bagaimana untuk dia mencintai. Nah, jadi mata-mata qalbu itu agar dia diarahkan mencintai siapa dan bagaimana dia mencintai itu manajemennya apa? Ilmu akidah. Makanya kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, apa kata beliau? Ya akhi, tauhid itu dia bagaikan atau layak seperti kaca bening. Yang debu itu satu saja nempel di permukaannya, itu bisa apa? Terlihat. Ketika beliau ingin menjelaskan kepada orang-orang, jangan terlalu pede karena sudah menjadi muslim, sebagai upaya kita untuk apa? Terus menjaga kebeningan apa? Tauhid. Dan kebeningan tauhid itu dengan terus mempertahankan batin, cinta kepada Allah. Dan itu dilatih Bapak saya. Cinta kepada Allah, cinta kepada siapa? Rasulullah. Nanti dengan sendirinya lawan dari cinta akan tumbuh. Itu apa? Benci. Kenapa saya nggak bisa benci sama orang kafir? Karena Anda itu belum sempurna mencintai Rasulullah. Karena bagaimana dua qalbu akan bisa bersatu? Satu qalbu benci kepada Nabi Muhammad, sementara satu qalbu cinta kepada siapa? Nabi Muhammad. Baik. Dan itu memang ya manajemen ilmu tauhid. Kemudian yang keberapa Bapak? Yang ketiga. Itu ketiga sudah tadi. Kemudian yang keempat. Yang keempat, mudahanatuhum wa mudaratuhum. Bersikap lunak terhadap mereka. Bersikap lunak terhadap mereka dengan bermaksud apa? Merendahkan diri. Enggak boleh, akhi. Rasa rendah diri di depan orang kafir itu enggak boleh. Nah, ini biasanya adalah penjilat biasanya kalau begini. Enggak jadi dia enggak lagi dia lihat yang muslim, orang kafir, yang penting kalau dia dikasih kursi, udah ampun udah. Di depan siapa orang? Ya la izzah. Tidak ada apa? Kemuliaan. Baik. Waddu law tudhinu fayudhinun. Hampir-hampir engkau akan lunak kepada mereka Muhammad karena mereka menginginkan apa? Lunak. Atau bahasa bebasnya apa? Sekiranya engkau lunak kepada mereka, mereka akan apa? Lunak. Karena memang pernah ditawar Nabi Muhammad, ya Muhammad, lunaklah sedikit. Sikit-sikitlah lunak. Supaya kita juga apa? Lunak. Diingatkan sama Allah. Dan ketegasan inilah sebab Nabi Muhammad mendapatkan apa?
pertolongan. Tidak ada ceritanya pertolongan Allah berikan kepada orang yang berkompromi di dalam kebatilan. Hanya rupanya saja banyak, tetapi tidak memiliki nilai dan hakikat. Dulu sahabat Nabi Muhammad itu sedikit, tetapi mampu menggoncangkan gunung Uhud. Hari ini kita berada di tengah-tengah umat Islam bagaikan apa? Busa banyaknya, tetapi tidak memiliki apa? Kekuatan. Karena hatinya itu terombang-ambing. Layaknya seperti apa? Seperti ombak. Dan itu sudah diberitakan oleh Sidina. Ya, hampir-hampir kalian dikepung oleh seluruh umat. Bagaikan kalian itu seperti hidangan di atas apa? Di atas meja makan. Dicaplok di sana sini. Ya Rasulullah, anahnu yawma is nahnu min qilat yawma is ya Rasulullah. Apakah di hari itu karena memang jumlah kita sedikit? Apa kata Nabi? La, antum kasir. Banyak kalian hari itu. Walakinnakum gusa ka gusa isai. Tapi kalian itu seperti apa? Seperti buih-buih lautan. Orang ke kiri ikut ke kiri. Orang ke kanan ikut ke kanan. Tidak pernah berani ngambil apa sih? Sikap. Karena enggak punya nilai tauhid. Kuat, kokoh. Nabi kita Nabi Muhammad dulu ya. Coba lihat antum ahli tauhid dulu tuh. Nabi Muhammad ujung pedang itu sudah di depan mata. Apa kata orang kafir? Muhammad, siapa sekarang yang akan menolongmu? Antara saya dengan engkau dan pedang. Rasulullah enggak punya apa-apa. Ini orang harus yakin bapak saya. Harus yakin dengan apa? Dengan Allah. Jangan terlalu bersandar sama kekuatan diri, sama kekuatan tank-tank, sama kekuatan apa? Alat-alat. Sementara kita lupa dengan pertolongan Allah. Nabi kita Nabi Muhammad ditanya, kamu sekarang minta tolong siapa Muhammad? Sudah di ujung, tinggal ditusuk. Apa kata Rasulullah? Saya punya Allah. Yang tadinya pedang sudah di depan, itu gemetar tuh tangan tuh bapak saya. Sampai pedang itu apa? Jatuh. Dan orangnya langsung masuk Islam. Itu kisah masyhur diceritakan. Dan yang cerita bukan Nabi Muhammad. Yang cerita siapa? Pelakunya. Tuh. Kalau Allah sudah mau menolong, habis. Tapi ya, apakah kita termasuk orang yang layak untuk ditolong atau tidak? Baik. Kemudian yang kelima, ta'atuhum fima yatawallawna wa fima yushiruna kama qala ta'ala wa la tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Mentaati mereka. Baik, mentaati mereka. Dan jangan sekali-kali engkau taat kepada orang-orang yang telah kami palingkan hatinya wahai Muhammad dari ingat kepada kami dan mengikuti hawanya. Wa kana amruhu furuta, dan perkaranya sudah melampaui batas. Baik, itu yang kelima. Kemudian keenam, taqribuhum fil julusi wa dukhuli ala umara'il Islam. Mendekatkan mereka di dalam duduk dan mengizinkan akses masuk keluar mereka bertemu dengan siapa? Pemimpin Islam. Nah, pemimpin Islamnya harus tahu yang beginian. Boleh membangun hubungan bilateral, tetapi ada prinsip apa? Agama. Jadi ini nanti akan menumbuhkan apa? Model dakwahnya. Tapi kalau cuma sekedar intrik politik, permainan politik, menjaga stabilitas, bagus. Tetapi jangan sampai hilang momen untuk apa? Berdakwah. Penting loh ini. Makanya kita pengen gitu, cakap sekali seorang pemimpin itu, dai gitu loh. Punya nilai apa? Loyalitas kepada agamanya. Punya nilai tinggi kepada agamanya. Di mana dia berbicara insya Allah, di mana dia berbicara masya Allah, di mana dia berbicara astagfirullah. Bangga kita punya pemimpin seperti itu. Baik. Nah, jadi coba lihat bapak saya. Coba lihat orang di level terendah pun itu selalu haleluya. Mana umat Islam ketika di level terendahnya untuk apa? Bangga dengan kalimat-kalimat Islam. Selamat pagi, selamat sore. Ahlan, kita enggak mengharamkan. Baik. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi mungkin innal hamdalillah. Cakep nih. Pemimpin Islam. Ya. Makanya itu kalau ini yang kita dapatkan luar biasa bapak saya. Yang keberapa tadi? Yang keenam. Baik. Yang ketujuh kita azan dulu. Sudah azan? Silakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sedikit Bapak saya sisanya kita ke berapa tadi? Sekarang yang ke-7. Musyawarathum fil umur. Tidak mengajak mereka memusyawarahkan perkara. Ya, jadi kalau kita ingin mencari teman musyawarah, maka musyawarah dengan siapa? Umat Islam. Kemudian yang ke-8, isti'maluhum fi amrin min umuril muslimin ayu amrin kana imarah atau umalah atau kitabah atau ghair zalik. Memakai mereka di dalam perkara mengurusi dari perkara-perkara umat Islam. Dalam level dan di level apapun. Itu sebisa mungkin untuk tidak terlibat. Siapa orang kafir. Ya. Kemudian yang ke-9, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mendapati kasus yang seperti itu. Lalu Umar bin Khattab menyarankan untuk apa? Diturunkan. Karena memang orangnya memang secara jejak politik diketahui oleh Umar bin Khattab memiliki niat yang buruk di parlemennya Umar. Akhirnya disuruh turun oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itulah yang kita khawatirkan. Yang ke-9, ittikhazuhum bitanatan min dunil mu'minin. Mengambil mereka menjadi teman dekat. Itu jangan. Jadi kalau mau teman dekat dengan siapa? Muslim. Baik. Sejahat-jahatnya muslim itu apa saya? Itu lebih baik daripada siapa? Sebaik-baiknya orang kafir. Ya. Kalau kita kan berpikirnya liberal kalau kita itu. Baiknya orang kafir lebih baik daripada jahatnya orang muslim. Karena mereka itu yang najis itu akidahnya. Baik. Kalau muslim itu kan akidahnya apa? Suci. Ya, yang penting kalau dia misalkan jahat itu ya, itu jahatnya dosa besar, tidak sampai menjadikan dia apakah kafir. Baik, Bapak saya, ini itu penjelasannya rinci. Kemudian yang ke-10, mujalasatuhum muzawarathum wadukhul alaihim. Duduk bersama mereka. Baik, kemudian keluar masuk terhadap mereka. Ini dihindari. Kemudian ke-11 yaitu bermuka ramah kepada mereka. Ini juga dihindari. Ya, tapi ini nanti dikecualikan ya, bagi memang ada apa? Jangan nanti antum ketemu seorang gitu kan. Kafir Ustaz. Kafir Ustaz. Benci banget sana sama dia gitu. Jangan begitu. Ini dalam rangka apa? Ketika sudah hukum Islam itu tegak. Jadi tegaknya wajah itu untuk apa? Dakwah. Bukan bermaksudnya itu senyum dalam rangka bermudahana. Mudahana itu apa? Dalam rangka bermain-main. Ya, dengan siapa? Orang kafir. Baik. Tegaknya wajah itu untuk dakwah. Jadi bukan cemberut dalam arti kebencian yang luar biasa. Kemudian yang ke-12, memuliakan secara umum, itu dihindari. Kemudian yang ke-13, memberikan amanah kepada mereka sementara Allah sudah mempernyatakan tentang pengkhianatan mereka, itu juga dihindari. Kemudian ke-14, menolong mereka dalam perkara mereka meskipun itu sesuatu yang paling kecil, yaitu apa? Menajamkan pensilnya. Itu dihindari itu. Ya, minta tolong kepada mereka buat najemin pensil misalkan. Karena itu tadi bisa membuat apa? Bisa membuat ada rasa hutang budi. Apalagi mungkin ngasih utang sekian miliar gitu. Wah, ditanya itu yang nolong Anda siapa? Ya Allah nolong. Enggak, itu nolong Anda Yesus. Itu ada ceritanya dulu misionaris sampai ke pinggir-pinggir pantai. Dulu di bagian-bagian pesisir itu. Begitu caranya dakwah. Jadi ada orang Islam, enggak Jumatan berapa? 7 kali. Diamperin tuh. Kamu kan tahu agama Islam kalau enggak Jumatan sekali kan kafir. Dia enggak pernah belajar. Oh iya benar ya. Berarti kamu udah kafir sekarang. Oh begitu. Iya. Ini saya kasih sampan, saya kasih perahu. Ini siapa yang ngasih kamu? Ya kamu yang ngasih. Oh enggak, ini kamu dikasih oleh Yesus. Pujilah Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Khalas sudah. Umat Islam enggak paham beginian. Baik. Kalau orang enggak belajar, Bapak saya ya bisa saja kan? Namanya orang hidup di tengah-tengah masyarakat primitif kan bisa saja digoyang seperti itu. Baik. Jangankan sampan, jangankan perahu. Cuman hanya sekedar modal kaos saja, coblos nomor ini, mau mereka. Berapa lagi? Yang ke-15. Ke-15 itu apa? Minta nasihat dari mereka. Ini jangan dilakukan. Hindari. Kemudian ke-16, mengikuti hawa mereka. Ke-17, bersahabat bersama mereka, bergaul bersama mereka. Ini dikurangi. Kemudian ke-18, ridha terhadap perbuatan mereka dan menyerupai berhias diri dengan apa? Dengan kehidupan mereka. Ini dihindari.
Kemudian yang ke-19, tidak menyebut mereka dengan sebutan-sebutan mulia. Panggil saja namanya. Misalkan jangan yang mulia Alexander, misal gitu. Tapi kalau ada kebutuhan, kalau saya misalkan gubernur, Ustaz gimana ya? Kalau ada kebutuhan dilihat aspek-aspek itu dipelajari, ya nggak apa-apa. Daripada nanti ribut, ya kan? Wah, gubernurnya ini terlalu memihak sama umat Islam, misal gitu kan? Ya biasalah Indonesia begitu. Kemudian ke-20, yaitu tinggal bersama mereka di negeri mereka. Makanya saya katakan bapak saya, kalau dahulu mereka para sahabat itu hijrah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, demi untuk membela apa? Agama. Hari ini ada orang meninggalkan negeri Islam, pergi ke negeri kafir hanya untuk nyari apa? Dunia. Hidup aja di Indonesia, gaji 2 juta, 3 juta, hidup insya Allah. Ya, cuman itu tadi, kadang-kadang kita nyari yang nilai besarnya itu, nilai lebihnya itu, akhirnya selalu merasa nggak cukup gitu. Allah Ta'ala sabda Rasulullah, apa kata Sidina? Man jama'al musyrik, siapa yang menikahi orang musyrik, wasakana ma'ahu, dan tinggal bersamanya, fa innahu misluh, maka dia itu semisal dengannya. Tapi siapa? Orang musyrik. Karena kalau ahlul kitab boleh atau tidak? Boleh kalau muslim ya, tapi kalau muslimah tidak boleh. Dikecualikan dari perkara berikut, bapak saya dicatat. Boleh kita bergaul sebatas di perkara-perkara berikut. Pertama, mendakwahi mereka. Boleh. Kemudian kedua, boleh bersikap lunak kepada mereka ketika ada hajat. Ketika mungkin kita lihat muslim lemah, kondisi lemah, memang kita belum kuat, boleh kita apa? Bersikap lunak, sebatas hajat. Tetapi begitu sudah kuat, tidak boleh lagi. Kemudian ketiga, membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi kalau ini wajib memang harus. Mau siapapun orang kafir kalau baik ya harus dibalas kebaikannya. Baik, bahkan kalau bisa dia ngasih 2, kita kasih 5. Disertai dengan rasa apa? Mendakwahi. Dia merasa baik dengan ngasih 2. Enggak, saya muslim miskin bisa ngasih 5. Siapa yang nyuruh saya? Allah. Wah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang keempat, yaitu apa? Hubungan baik antara anak dengan bapak. Mungkin anaknya muslim, bapaknya kafir. Karena hubungan apa? Orang tua. Tetapi ingat, tidak bermain di mana? Di hati. Sebatas berbuat baik. Jaga dia, urusi dia, penuhi kebutuhannya. Apalagi kalau ditemani dengan apa? Disertai dengan mendakwahinya. Dan banyak saya punya teman-teman, alhamdulillah, anak-anak kampus luar biasa. Ada dulu saya punya teman namanya Michael. Saya suruh ganti nama antum. Apa Ustaz? Malik aja. Oh iya ya, Malik. Michael itu kan Mikail. Ya, kemudian Malik aja, Malik. Malik itu apa Ustaz? Raja. Dia punya bapak masih non. Begitu dia sakit, Allah semangat banget, Pak. Semangat banget. Pak, bapak itu akan mati, Pak. Ya, saya enggak ingin kalau bapak mati dalam kondisi kafir, Pak. Ya. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini benar, Pak. Ini benar, semangatnya luar biasa. Karena dia juga mu'alaf, masuk Islam. Ya, masuk Islam. Alhamdulillah banyak contoh untuk itu. Kemudian yang kelima yaitu apa? Hubungan muamalah, jual beli. Itu hukumnya apa? Boleh. Kemudian yang keenam, menikahi siapa? Perempuan ahlu kitab. Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi antum ada tanggung jawab setelah menikah, mengajak dia untuk masuk Islam. Antum bangun pengantenan, dek masuk Islam yuk. Nanti keluar dari kamar mandi, masuk Islam ya. Ada doa lo masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Karena kalau cuma nikahnya doang yang diambil, wah ini enak-enakan ini. Bahaya. Karena di pundak kita ini ada apa? Ada tanggung jawab untuk dakwah. Makanya kalau nggak mampu, udahlah nikah saja sama siapa? Wanita muslimah. Kemudian yang ke-8 yaitu apa? Berbuat baik kepada tetangga. Ini masuk orang kafir, muslim masuk berbuat baik kepada mereka. Karena itu apa? Hak tetangga. Kemudian yang ke-9, tidak boleh menzalimi mereka, enggak boleh. Makanya sabda Rasulullah tentang zalim ini bapak saya, sampai orang kafir pun kalau dizalimi dia berdoa itu dikabulkan doanya. Ad-da'watul mazlum mustajabah. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Walau kana fasiqah. Meskipun dia itu seorang apa? Seorang penjahat. Meskipun dia kafir. Kalau orang kafir dizalimi oleh muslim, dia doa kepada Tuhannya, pasti Allah akan apa? Makanya menzalimi itu
menyakiti, mengintimidasi. Itu dihindari Bapak saya. Apalagi sesama saudara muslim. Dan kezaliman ini sekarang Allah benar-benar merata, akhi, ya, di semua level masyarakat kita. Di paling bawah, ayah menzalimi keluarganya, menzalimi anaknya, anak menzalimi orang tuanya. Berita rilis anak bunuh ibunya, berita rilis anak bunuh orang. Allah. Belum lagi di level, mungkin di level yang paling besar negara. Ya, orang yang diintimidasi, dipaksa untuk ngaku padahal bukan pelakunya. Diteror, diambil paksa hartanya. Zalim. Dan itu luar biasa. Dan orang zalim itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Makanya apa kata Sidina Rasulullah? Ma min zambin. Tidak ada satu dosa yang kiranya dia itu disegerakan balasannya melebihi dosa apa? Al-baghi, zalim. Disegerakan di dunia dan juga akan ditunggu balasan di mana? Di akhirat. Di akhirat. Baik. Jangan berbuat zalim meskipun kepada orang kafir. Ala kulli hal itu 9 yang dikecualikan dari yang kita sebutkan di bahasan sebelumnya terkait tentang batasan-batasan berhubungan dengan orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sebutkan malam hari ini Bapak saya. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Insyaallah kita akan berbicara tentang agama yang hanif. Karakter agama Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Insyaallah kita akan sebutkan di pelajaran berikut. Yang hadir semoga terus diberikan kesehatan. Amin. Diberikan afiat, senantiasa dijaga oleh Allah. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyun zalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.